Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Sita dalam acara seputar berita pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mengabarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya. Saat ini saya sudah bersama dengan dua kepala sekolah untuk mencari tahu secara langsung hambatan atau tantangan apa yang dihadapi selama ini dalam mengembangkan dan meningkatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi, Mbak. Perkenalkan saya Sita dari seputar berita pendidikan Indonesia. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia untuk diwawancara pada pagi hari ini. Sama-sama. Kenalkan, saya Pak Mugi dan ini Ibu Indah. Baik, Pak Mugi dan Ibu Indah. Saya ingin bertanya, berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di satuan pendidikan Bapak dan Ibu? Silahkan. Mungkin Pak Mugi bisa menjawab terlebih dahulu. Boleh. Tantangan yang selama ini saya hadapi sebagai kepala sekolah, apa ya? Oh iya, saat ingin meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Saya sering mengalami kesulitan dalam mengisi banyak instrumen dan membaca banyak pedoman yang lain. Ketika saya membaca salah satu pedoman, saya pikir hal ini yang perlu diperbaiki. Namun saat saya membaca pedoman lain, ternyata ada hal lain juga yang perlu dikembangkan di satuan pendidikan. Akhirnya saat ingin menyusun program pengembangan kualitas layanan pendidikan, saya masih bingung hendak merujuk kemana. Begitu, Mbak. Begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Bagaimana dengan Bu Indah? Menurut Ibu, apa yang menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di satuan pendidikan Ibu? Baik, Mbak. Berdasarkan pengalaman yang saya alami, saya merasa kesulitan dalam menentukan program-program apa saja yang harus saya lakukan. Saya perlu adanya satu panduan yang baik, seperti itu ya Mbak, untuk jadi acuan dalam menilai layanan pendidikan mana yang sudah baik dan layanan pendidikan mana yang masih belum baik. Seperti itu ya Bu ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya Pak Mugi dan Bu Indah. Sama-sama. Pemirsa, demikian laporan yang bisa saya berikan dari lapangan terkait hambatan atau tantangan Kepala Satuan Pendidikan dalam meningkatkan dan mengembangkan layanan pendidikan di satuan pendidikan. Salam dan bahagia. Jika Ibu dan Bapak mendapat pertanyaan yang sama, apa yang menjadi tantangan Ibu dan Bapak dalam meningkatkan kualitas layanan di satuan pendidikan masing-masing? Apa jawaban Ibu dan Bapak? Kira-kira apa ya yang menjadi tantangan terbesar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan kita? Bagaimana dengan sumber referensi utama yang digunakan Ibu dan Bapak sebagai dasar pertimbangan? Jangan-jangan kita masih kesulitan mengidentifikasi kondisi satuan pendidikan kita. Apakah permasalahan yang satu ini masuk ke dalam jawaban Ibu dan Bapak? Siapa yang menyangka bahwa belum adanya referensi utama dapat menjadi salah satu tantangan? Mengapa bisa begitu? Tak jarang, satuan pendidikan menghabiskan waktu lebih banyak untuk mengisi berbagai instrumen dan mempelajari berbagai dokumen yang beragam demi mencari tahu gambaran kondisi satuan pendidikannya. Belum lagi jika di antara dokumen-dokumen tersebut masih ditemui informasi yang tidak selaras. Selain itu, banyak dari kita masih kesulitan dalam menentukan apakah satuan pendidikan kita sudah baik atau masih ada layanan pendidikan yang perlu ditingkatkan. Lalu, mana layanan yang perlu ditingkatkan terlebih dahulu? Oleh karena itu, platform rapor pendidikan dikembangkan oleh Kemendikbudristek. Eits, tenang. Ibu dan Bapak jangan panik. Ibu dan Bapak, rapor pendidikan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru loh ya. Rapor pendidikan ini dikembangkan sebagai bentuk perbaikan dari rapor mutu yang sudah ada sebelumnya. Rapor pendidikan ini bukan bermaksud untuk menghapus inisiasi-inisiasi yang sudah dibuat sebelumnya. Namun, rapor pendidikan dikembangkan agar menjadi platform penyajian data yang terpusat.
Maka satuan pendidikan tidak perlu lagi mengecek berbagai instrumen, aplikasi, maupun pedoman. Lalu, apa yang sebenarnya dimaksud dengan rapor pendidikan? Ibu dan Bapak, perlu kita garis bawahi bersama bahwa platform rapor pendidikan ini diluncurkan pada tahun 2022. Ringkasan capaian, mutu, dan layanan satuan pendidikan beserta laporan secara keseluruhan ditampilkan pada beranda rapor pendidikan. Nah, untuk menghindari miskonsepsi terkait rapor pendidikan ini, ada beberapa hal yang perlu Ibu dan Bapak cermati berikut ini. Rapor pendidikan adalah perangkat dan cara untuk mengidentifikasi akar permasalahan, bukan untuk menghukum dan mencari siapa yang salah atau malah memeringkatkan satuan dan daerah. Merefleksikan capaian satuan pendidikan sejauh ini bukan untuk membanding-bandingkan pencapaian. Mendiskusikan pembenahan layanan pendidikan secara konstruktif, bukan untuk menjadi tambahan beban dokumen administrasi yang tidak bermakna. Nah, Ibu dan Bapak, itu tadi pemaparan mengenai latar belakang rapor pendidikan. Ingatlah bahwa rapor pendidikan merupakan alat yang akan membantu Ibu dan Bapak dalam memahami gambaran capaian, mutu, dan kualitas layanan secara utuh di satuan pendidikan.